sekarang adalah bagaimana cara uang itu berpindah. Nah, Bukan gua mau masalah uang ngomong nih dari berpindah. tadi dikasih ngomong. Sekarang Kasih satu kasih dulu, Coba lah, tolong lah, Gantian, pembahasannya gantian, jangan mundur-mundur gantian. dulu. Pasang kupingnya makanya, dengerin baik-baik, simak fakta persidangan. Sekarang gua tanya sama lu. Bang, gua mau ngomong Bang Dedi. Boleh Gua dari ya? tadi belum Ya ngomong silakan. nih. Kak, Ya, silakan, sebentar ya, Kak Sansa dulu. silakan. Silakan. Kak Sansa dulu. Oke. Nih ya, gua nggak mau masuk ke dalam pembahasan kalian deh, gua pembahasan sendiri aja. Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa Nikita Mirjani mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki Pratama, ajarin Mail Dedi-nya BEMS. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama membalas, kayaknya berhasil deh 5 miliar. Selanjutnya sekitar pukul 14.13, saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, aku bilang suruh transfer hari ini. Kemudian sekitar pukul 15, terdakwa Nikita Mirjani mengirimkan pesan lagi kepada Oki Pratama yang mengatakan deal 4 liter ya dedinya, kasih dedinya BEMS. Lalu saksi Oki Pratama membalas, oke Ami kesayangan, bahwa oleh karena saksi Ismail Marzuki telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce produk glowing booster cell Glavitsia melalui dipesan pada aplikasi WhatsApp yang mana saksi Reza Gladys sudah tidak menjual lagi produk tersebut. Nah, jadi duitnya ini kita udah bahas 4 miliar ya. Keterlibatan Oki di sana ada. Nah, lalu Mail ya. Biar masuk dulu nih, jangan asik bahasnya mundur-mundur aja, nggak maju-maju pembahasannya. Kalian kalau baca dakwaan, jangan dari awal. Kalian bilangnya memang beruntun betul. Tapi gue ini kan bukan orang hukum ya. Gue capek banget baca awal dakwaan dulu. Sebentar. Ratu Boti stop dulu. Sorry. Kalau tidak membaca dakwaan dari awal sampai akhir, mohon maaf saya nggak akan ikutan. Karena saya suka membaca dari awal sehingga tahu kita runtutannya. Terima kasih ya Janja ya. Terima kasih. Tadi kamu bilang kalian jangan baca dari awal gitu ya. Terima kasih ya Janja ya. Kita semua membaca dari awal sampai akhir. Makasih ya Dedi ya. Makasih ya Dedi ya. Kalau saya sudah dari awal. Masalahnya yang di sini tadi dibahas Thank itu you ya bukan Janja. lagi. Baik ya. Makasih ya. Capek banget kalau kayak dari gini. awal Iya. lagi masa dari akhir. Ya dari awal Terima sampai akhir kasih ya. lah. Terima Masalahnya kasih ya pembahasan Janja. sekarang kan bukan itu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima Udah ngomong nggak kasih. dikasih, Bye. diam dulu dong. Gimana sih harusnya itu dari awal dulu, beras tuh dari akhir Alemo. Ya dari awal udah kalian bahas terus kan. Tadi kan bahasnya Mail itu posisinya nggak di dakwaan awal. Ngerti nggak? Sabar, nggak usah emosi. Kalian juga orang dari tadi ngomong diserang mulu. Dengar dong. Kan tadi kan yang Tadi kan nyerang si sepakat Raffi. kita berbicara Mail. Kenapa jadi yang kayak gitu? Kalau baca dakwaan dari awal dari kan kita awal, berjalan mungkin dulu. dari akhir. Masalahnya di room ini, di live streaming ini sedang membahas posisi Mail. Di mana Mail itu keluar namanya bukan di awal. Jadi bahas aja isi dakwaannya yang partnya Mail gitu loh. Ini kan saksi sidang nanti hari Kamis ini kan membahasnya saksi-saksi. Jangan lagi mundur-mundur. Gimana pembahasannya? Keluar. Lanjut Bang Rapi. Bang Det, mute dulu Bang Det. Iya. Siapa yang di-mute, Bang? Elsa, Oke, Elsa, tolong diam sebentar lu ya. Oke, kalau Pak Rafi. nih ya, ini kalau orang punya hati nurani akan bisa berpikir nih apa yang gue ngomongin. Sorry ya, gue agak keras ya kali ini, bukan tantrum. Tapi karena gue memang ini bicaranya bisa tegas begini karena gue bisa pertanggungjawabkan apa yang gue ngomongin. Mau sampai kapanpun dan dimanapun omongan gue ini bisa gue pertanggungjawabkan nih, ya. Jadi yang dimaksud Ratu Boti dari tadi itu cuma penggiringan. Baca pasal di sini mau ngapain? Intinya pertanyaannya apa Sekali sih? lagi nih Bang, bentar bang, sekali lagi aja. Ini gue mau bilang ya sama kalian semuanya yang ada di sini, room ini tadi ingin membahas Mail, itu poin pertama, ya. Poin kedua, yang gue bicarakan tadi bukan opini gue, tetapi isi dakwaan. Dan gue tidak mau membahas dakwaan yang awal. Kenapa? Karena kita sudah bukan sidang pertama. Ini sidang kedua, masuk ke sidang kedua. Jadi bahaslah perkara Mail. Karena di sini sepakat untuk membahas Mail. Yang tidak ingin membahas Mail turun. Kita membahas isi dakwaan untuk Mail. Paham nggak sih? Paham. Nah, gue kasih tahu ya. Kalau orang menganggap 368 itu ancaman kekerasan dan kekerasan, lalu dengan 369 itu berbeda jauh, gue pastikan salah besar. Karena apa? Di pasal 368 mengenai adanya suatu unsur kekerasan ataupun kekerasan, itu cuman di pandangan kalian masyarakat umum atau awam pasti berpikiran bahwa ini melakukan kekerasan secara fisik. Itu kan yang jadi pikiran kalian. Nah sekarang gue bantah ya, 368 yang dimaksud dengan ancaman kekerasan itu bukan hanya soal fisik doang, tetapi soal mental, psikis korban juga bisa. Itu namanya kekerasan.
bisa dibuktikan dengan adanya dari siapa ahlinya, psikiater, psikolog dan sebagainya. Nah, makanya waktu di awal itu pakai 368. Jadi 368 itu bukan kekerasan secara fisik doang, tetapi secara mental dan psikis. Ancaman itu mengakibatkan rusaknya mental atau psikis orang itu. Nah, sekarang kenapa dirubah 369? Nggak berbeda jauh. Karena banyak banget nih contoh perkara kasus pembunuhan biasa. Lalu pasalnya dirubah nih menjadi 340 pembunuhan berencana. Itu banyak. Kalau memang jaksa ini meyakini bahwa dari unsur-unsur ataupun perbuatan-perbuatan yang ada itu mengarah ke pasal yang ditentukan oleh jaksa, bukan oleh polisi lagi. Karena kewenangan untuk merubah itu ada di jaksa. Berdasarkan apa? 144 KUHP. 144 kitab hukum acara pidana itu mengatakan itu bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk merubah itu. Itu satu poinnya ya. Jadi kalau soal masalah 368 369 clear, nggak ada masalah. Jadi makanya kemarin lucu kalau ada kuasa hukum balik lagi ke masalah laporan 368 369. Nah, sekarang gini selanjutnya. Soal masalah isu Mail ya, Mail. Tadi Asreker di bawah bilang Mail dan Nikita Mirzani adalah satu kesatuan. Siapa yang bilang? Coba sekarang gue tanya nyokapnya Mail. Ada nggak melahirkan kembar antara Nikita Mirzani dengan Mail? Enggak juga. Dibilang kembar juga enggak. Mail tuh berhak menentukan jalan hidupnya. Mail itu berhak untuk memilih jalan ke depan. Mail itu bukan orang-orang yang bisa dikte. Nah, gue nggak mau nih ada orang nih, gue secara kemanusiaan aja ya, gue nggak kenal Mail. Ada orang mau memanfaatkan hal ini. Bahkan bisa dibilang mau menumbalkan Mail. Kenapa? Gue pakai data nih. Lihat kesaksian Nikita Mirzani pada Dokter Mufid. Lihat keterangan saksi keterangan terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi keempat, supirnya Dr. Reza Gladys. Kan jelas. Ini dengar bang. Inilah yang gua bilang. Ini poin penting ya. Buat netizen yang tidak membaca dakwaan, nih gua bilang ya. Gua tekankan sekali lagi isi dakwaan. Ya, ini dengerin bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki Pratama, ajarin Mail ya. Kemudian saksi Oki membalas kayaknya berhasil dia 5M. Paham di sini? Paham nggak sampai di sini? Paham. Nah, bahas bang Deddy, Bang Raffi. Bentar, gue mau nanya boleh nggak dikit Raffi sama Zaza? Ya, boleh. Tanya ya. Jikapun kan dari kemarin kan kalian ini kan yang aku lihat kan kalian tuh kan selalu menyuarakan Chef Mail nih. Ya kan? Ya, betul. Dan kata-kata baru-baru. seolah-olah kan diduga bahwa Mail ditumbalkan. Jikapun kalau misalkan Mail ditumbalkan, emang kemungkinan Nikita Mirzani bebas bisa? Nggak bebas. Ya. Terus? Cici halu. Gue terangin kenapa ya. Kenapa kalian kok seolah-olah mengatakan bahwa Mail ditumbalkan? Ini gue terangin, sabar ya. Gue tanya pertanyaan gue dulu, jawab. Kalaupun Ini gue jawab. Ya, belum selesai pertanyaan gue. Ya satu-satu lah pertanyaannya. Ya maksudnya kan puas kalian, biar gue nggak lama-lama. Gue nggak pernah naik lama-lama di Komal. Iya, pertanyaan lu pertanyaan satu gue jawab. Biar puas punya. Maksud gue gini, kalaupun Mail ditumbalkan Nikita Mirzani, apakah keuntungan yang didapat Nikita Mirzani? Iya, betul. Lanjut. Sekarang gue jawab ya. Dengerin baik-baik Cici Halu Drama. Gue berbicara ini atas dasar pengalaman gue ya, dalam hal menangani kasus pembelaan terhadap bermacam-macam itu terdakwanya beda-beda. Ini berkas perkaranya dipisahkan ya, ingat ya. Kenapa jaksa memisahkan berkas perkaranya antara Mail dengan Nikita Mirzani? Itu di-split. Bahkan kemarin ada permintaan dari kuasa hukum Nikita Mirzani untuk menggabungkan terdakwa Imail dengan terdakwa Nikita Mirzani. Jelas-jelas nggak boleh, nggak bisa. Dan itu memang betul ditolak sama hakim. Nah, sekarang dilihat dari pasal yang dikenakan itu kan ada namanya loh Cici Halu Drama. Ada pasal 55 KUHP. 55 KUHP itu bukan bicara sanksi. Tapi 55 KUHP itu bicara bagaimana perbuatan masing-masing si terdakwa. Yang lebih berat yang mana? Yang menjadi otak. Pahami itu ya. Ada. Yang berat itu adalah yang mempunyai inisiatif dan melakukan menyuruh. Dia menyuruh nih. Nah, kalau misalkan itu dibantah oleh yang menyuruh melakukan,
Dalam hal ini dia mau membuktikan bahwa ini gue bukan yang nyuruh, bukan inisiatif. Terus mau bilang siapa yang berinisiatif di sini? Mail. Sedangkan Mailnya aja di sidangnya sendiri nggak membantah. Berarti kalaupun Mail ditumbalin nggak ada keuntungan buat Nikita Mirzani dong. Ya Kan ada gue lah. bilang ada lah. Kalau Apa dia keuntungannya? gimana sih kok nggak ada? Ya Ya ada. adalah apa? Gue pengen tahu, pengen denger. Yang hukumannya Ah, otomatis dia bukan sebagai otak ataupun yang menyuruh melakukan, bahkan ya disinyalir dia tidak mencari keuntungan dalam hal kasus ini. Nah, sedangkan dalam dakwaan Terus? itu yang menyuruh Dokter Oki untuk mengajari Mail itu ya Nikita Mirzani. Oh. Jadi kemungkinan kalaupun Mail ditumbalin, berarti kemungkinan hukuman Nikita Mirzani itu berkurang atau bebas? Nggak ada bebas, Nikita Mirzani itu nggak ada bebas. Nggak bisa bebas, tapi dia dalam hukumannya cerita ringan ini. dong. Iya, dia terus apa? Kan itu kan salah satu bagian keuntungan. Ya udah si gue Drama. nanya, itu gue udah nanya. Ya udah gue Iya, itu kan nanya. pertanyaannya. Terus apa? Ya udah selesai, makasih. Ya kalau dia diringankan, kalau dia dengar kak, kalau dia diringankan dengan memberatkan Mail namanya apa? Keuntungan apa kerugian? Nggak peduli sih, gue cuma mau nanya. Untung apa tidak? Ya, Mau itu untung ketika- apa rugi, itu kan urusan nanti ya di persidangan kan itu. Ya tadi kan kakak akhirnya. nanya, gantian dong kita nanya. Ya kakak Karena- kena tadi kan kakak sama aku, karena bertanya. aku nggak akan jawab karena aku cuma naik ke sini hanya menanya. Lah, kenapa lu nanya? Gua harus jawab kalau begitu. Ya kan di sini room yang boleh bertanya. Kalian kan yang men-save Mail Ya, ya. makanya setelah kami jawab, kesimpulannya apa? Nanya Kesimpulannya doang. Aku udah tahu, nanya doang. Terima kasih. Ya itu yang kami bilang. Kenapa tadi alasannya kenapa membela Mail? Apakah dengan menarasikan Mail itu akan ditumbalkan maka akan mendapatkan keuntungan buat Nikita Mirzani? Iya ada. Kenapa? Ketika Ya udah nggak memberatkan apa-apa, Nikita berarti Mirzani, berarti bagus. Alhamdulillah nanti kita lihat aja di akhirnya. iya makanya di forum ini kita tidak akan menumbalkan Mail apa tidak. Tapi kan ibarat kata gue jadi ngerti, jadi terjawab. Iya makanya kita membahas itu sebelum terjadi agar apa? Agar pendukungnya Mail ini bisa antisipasi dari tindakan-tindakan yang Gini loh, akan Mbak merugikan Zanza, Mail gitu loh. Mbak Zanza, Yang dilakukan oleh Nikita Gini Mirzani loh. gitu kak. Kakak diem deh. Tadi kan nggak mau jawab Aku kan? belum- Diam. Gue udah, lagi udah, aku jelasin. jawab dulu Diam. bentar. Gue lagi jelasin. Nah, aku mau ngomong lagi. Ya, gua mau ngomong. Kakak udah ngomong terus. Ih, Biasa santai, nggak usah teriak, say. Santai. Udah. Kesel banget gue dari tadi lu. Ribet-ribet, beribet-libet semuanya ngomong. Udah kayak preman Kan aja ya. menyuarakan Mail. Udah kayak preman aja nih. Aduh, sarkas banget nih. Biasa aja lah. Kenapa ya? Memang kenapa lembek mental kalian? Ya kalau nggak suka turun. Nah, Lagi lembek. mau ngebahas Mail kalian muter-muter. Santai aja, Say. muter-muter. Santai aja, Say. Santai. Oh, kita nggak terima orang-orang lembek. Panggilannya yang keras-keras ke sini yang Iya, pikir. masalahnya gini loh. Kita sudah gini ya Bang Ded. Sorry nih host. Maksudnya gini, kita ini kan sudah sering kali mendengarkan mereka dan kita ini turun nada. Hari ini udah nggak bisa ditoleransi lagi. Kenapa? Karena persidangan semakin hari semakin harus serius. Nggak bisa muter-muter, blunder-blunder. Netizen ini terus digiring oleh mereka karena mereka tidak membaca dakwaan, kan gitu. Kita ini bisa berargumen kan karena kita membaca dakwaan. Gitu loh. Jadi buat kalian netizen, kalau kalian tidak membaca dan belum membaca, biarkan kami menjelaskan isi dakwaannya. Ya, karena sidang pertama sudah berlalu, maka bahaslah sidang berikutnya. Jangan kalian muter-muter di sana lagi. Gua pusing. Ya, gue ini adalah orang yang paling damai di setiap room, tidak pernah marah, selalu rendah hati ya, selalu rendahkan nada. Tapi kalau di posisi yang genting seperti ini dan mepet, ya, tadi kan mau membahas Mail. Ini kan kesaksian ada nanti lagi hari Kamis. Kalian jangan malah memberatkan orang lain. Di sini membahas bahas Nikita Mirzani aja. Bahas skincare kayak orang tolol, tau nggak? Udah cukup Iya. ketololan kalian, terutama di room ini. Room ini tidak menerima opini orang tolol, ngerti nggak? Waduh. Ya betul itu, Kak. Nah, ini sebentar, teman. bacain Cici Halu Drama ini. Intinya mereka Eh. takut kita menjadi bebas. Kan tadi gue bilang. Menurut kita semua ini nggak akan bebas. Dia mau mengalas apapun. Cuman bagaimana dia melakukan pembelaan atas dirinya, perbuatan untuk meringankan diri dia kan? Dengan cara apa? Dengan cara dia mau membantah kalau dia itu yang menginisiasi dan mengotakkan semua itu. Itu siapa yang paling bahaya ya buat Mail lah. Cewek. Jangan-jangan nanti Mail lagi disuruh yang seolah-olah Mail yang berinisiatif karena dia berbaik hati aja sama Nikita. Kan nggak gitu caranya. Ya.
Ya, jadi sebentar teman-teman, gue mau nanggapin dulu sedikit. Kalau dari kami, kata PH Nikita Mirzani, uang itu untuk apa? Dijawab, kata Pak Mufid, uang itu untuk Nikita Mirzani. Lalu PH bertanya, Anda melihat uang itu diserahkan ke siapa? Nah, ini maksudnya tidak ada kan orang yang melihat secara langsung uang itu diserahkan ke Nikita Mirzani kan? Kan nggak ada. Oke, nah pertanyaan itu arahnya bahwa di kasus ini tidak ada uang itu secara langsung diterima oleh Nikita Mirzani. Kemudian kalau terkait cicilan, orang kan bertanya lah, cicilan itu kan untuk setoran itu kan untuk membayar cicilan rumah dia, betul. Tapi itu kan yang mengarahkan langsung di lapangan kan Mail. Jadi juga nggak ada Nikita Mirzani di situ. Nah itu, jadi arahnya kita membacanya kasus-kasus seperti ini biasanya memang ada yang ditumbalkan biasanya. Itu kalau orang nggak paham ya mungkin dia nggak ngerti, tapi kalau kita yang paham di kasus-kasus korupsi kan selalu ada orang yang ditumbalkan teman-teman. Nah itu kita melihat si Mail ini sepertinya akan diberatkan, mungkin targetnya mau melepaskan Nikita Mirzani, tapi minimal Nikita Mirzani di sini ringan, paling ringan. Ya arahnya ke sana. Kita pikir Nikita Mirzani ini akan membongkar sebongkar-bongkarnya tentang terkait ada dugaan pelaku lain. Tapi kalau kita lihat dari arah pertanyaannya, dia nggak memilih jalan itu. Dia tidak memilih jalan untuk membantah pemerasan. Ingat, pemerasan yang dituduhkan kemarin di dakwaan dan disampaikan oleh saksi korban, itu kelihatan memang nggak ada bukti satupun yang bisa membantah tuduhan itu. Ya, artinya pemerasan itu ada. Nah, sekarang kita lihat apa kira-kira strategi Nikita Mirzani. Nah, kita membaca. Ya, strateginya dia ini adalah untuk bagaimana supaya dia ringan dalam kasus ini, dalam kasus pemerasan ini, syukur-syukur bisa bebas. Caranya bagaimana? Caranya dengan menumbalkan si Mail. Dari mana bisa kelihatan? Dari pertanyaan penasihat hukum yang menyatakan misalnya ada nggak yang melihat secara langsung uang itu diserahkan ke Nikita Mirzani? Kan nggak ada, pasti nggak ada. Nah, pertanyaan itulah pertanyaan yang indikasinya dia berusaha menyelamatkan kita, menumbalkan Mail. Ini kayak kasus Ferdi Sambo gitu juga kan, PH-nya sama, ya kan? Jadi disetel tuh, Sambo diselamatkan, Richard Eliezer dikorbankan. Nah ini yang viral-viral yang kita tahu aja, tapi di kasus-kasus korupsi semua sama. Cuman diganti kuasa hukumnya si Richard Iya, Eliezer. Di awal kan enggak. Nah, di awal kan enggak. Akhirnya dia terketuk hatinya dan berkata jujur. Ancamannya saudara itu bahkan hukuman mati aja. Dia cuma dihukum 1 tahun. Itu kalau bisa Mail begitu jadi justice kolaborator. Ya, dengan cara menarik Mail dari circle-nya Nikita Mirzani. Itulah satu-satunya cara. Mungkin kita bisa masuk melalui keluarganya Mail. Ya, memberikan pemahaman, kemudian dia bisa mendorong Mail untuk mencabut kuasa dan menunjuk penasihat hukum yang baru. Nanti pasti di sana akan terbongkar nanti. Mail nanti pasti hukumnya akan ringan seringan-ringannya. Tapi kalau tidak, Mail itu paling berat nanti hukumannya. Karena faktanya ada uang 4M. Ya, faktanya ada uang 4M, faktanya itu uang pemerasan. Itu fakta. Nggak ada yang membantah, nggak ada yang menunjukkan bahwa itu kerjasama, surat kesepakatan endorse, nggak ada. Kemarin persidangan pertama nggak ada. Berarti kalau untuk pertanyaan apakah ini pemerasan atau tidak, ini sudah fix kasus pemerasan dan tidak ada perdebatan lagi karena tidak ada bukti yang kemarin ditampilkan. Sekarang tinggal bagaimana pelaku-pelaku ini untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Cuma yang nggak adilnya, yang nggak fairnya adalah di Nikita Mirzani. Nikita Mirzani tidak fair, tidak adil. Dia terlihat dia ingin menumbalkan Mail, menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah yang kita lihat. Dan ini sudah pernah ada contoh kasus yang viral seperti Ferdi Sambo. Nah, terserah kalian netizen, kalian memandang hal yang sama atau tidak. Itu pendapat kalian masing-masing. Yang jelas kami berusaha melihatnya seperti itu. Betul nggak, Marapi? Mungkin yang lain ada mau kasih pandangan, silakan. Yang lain aja kali Bang, yang gantian yang lain. Entah. Mungkin yang lain yang baru naik nih siapa nih? Morgan, Xiaoni, cowok idaman. Silakan Kak Ira, mungkin siapa? Sama ini Bang, sorry Bang, gue berbicara keras ini karena gue udah sering kali, bahkan di komal-komal mereka itu udah narasi gue, dan gue pun nggak akan pernah bisa dinaikkan lagi sama mereka untuk membantah narasi mereka buat diskusi. Itu udah pasti itu udah ditolak sama mereka. Nah jadi ketika dia di komal kita berbicara lantangnya dengan opini, tapi putus suaranya. Jadi gitu Bang. dengan opini yang sesat, jadi gua harus benar-benar mengclearkan argumentasi yang sesat itu Bang. Ya, jadi saya tambahkan sedikit sebelum teman-teman menambahkan ya.
ini kalau kita perhatikan secara objektif ya, secara objektif yang di sini yang merasa orangnya netral atau istilahnya ingin mencari kebenaran, yang namanya fans, apalagi garis keras, pasti mereka akan fokus kepada pembelaan terhadap Nikita Mirzani, karena pada dasarnya mereka bukan ngefans sama si Mail. Jadi mereka akan mengikuti narasi apa yang dibuat oleh Nikita Mirzani. Ini kita harus berhati-hati gitu. Mereka ini nggak akan mungkin mau lebih bagus menyelamatkan Nikita daripada si Ismail, karena memang itu target mereka gitu. Nah ini yang kita berusaha hadir di tengah-tengah untuk berusaha menyadarkan Mail gitu loh. Jangan mau terpuruk makin dalam nanti gitu. Itu yang kita waspadai gitu. Kalau mereka ini udah nggak bisa kita dengar karena mereka namanya fan garis keras Nikita Mirzani kan. Jadi posisinya sudah di sana gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Oke, Bang Morgan silakan. Bang. Oke. Saya dari tadi udah mau naik tapi nggak dikasih naik. Ya, silakan Bang. Tadi yang saya dengar tuh siapa tuh yang mengatakan Bang Raffi mengejas kalau si Mail akan si Nikita Mirzani mau mengatakan si Mail. Mungkin dia nggak pernah ikut ini ya live-nya Bang Deddy waktu pertama kali Mail di sidang terakhir ini kan Bang kan ngomong kemungkinan dia nggak mengatakan, Bang Raffi nggak mengatakan kalau Nikita itu mau menjerumuskan siapa nih si Mail. Tadi siapa tuh? Si Ratu apa siapa sih? Si Boti apa nggak ngerti deh siapa tuh. Mengatakan Ratu Boti. Bang Raffi mengejas kalau Nikita mau mengatakan Mail sih masih tadi tuh ngomongnya ya. Mungkin dia nggak pernah ngikutin. Si Boti ngomongnya ngasal itu Bang, nggak bisa didengerin Bang. Iya benar. Ya. Ketawa loh. Ini terus masalah pasar dia ngerti apa enggak ya? Saya saja ini sampai di room sebelah tadi juga tuh saya dikatakan buzzernya Reza Gladys. Saya katakan saya bukan buzzernya Reza Gladys. Saya orang Toraja, tinggal di Toraja, Sulawesi Selatan. Kalau nggak percaya silakan video call, lihat kampung saya ada di sini. Saya nggak di Jakarta sekarang, saya di Toraja. Nah, terus tapi saya dikatakan buzzer ya. Saya kan katakan tadi katanya tuh di sebelah ada lagi nih kalian itu ada WhatsApp sama grup di sini katanya. Saya sampai demi Tuhan saya nggak pernah tahu nomornya Sansabella, Bang Raffi atau siapa begitu. Saya sama sekali nggak tahu nomornya dan saya cuma di TikTok. Saya juga di TikTok hanya untuk menghibur diri sendiri. Tapi kalau ada yang kayak begini, saya juga berpikir ini kan masalah kalau Nikita Mirzani kan kayak bukan saya berarti membenci Nikita Mirzani enggak. Dari karena dia bilang kan dia kebal hukum. Secara kan mulut Nikita Mirzani itu ceplos-ceplos mau ngatain orang pun apa aja. Bang Raffi kena PL Bang. Okein aja. Bang Raffi kena PL. Okein aja. Oke, batal ya. Oke, batal. Oke Bang. Lanjut. Mulutnya si Nikita Mirzani kan cepat-cepat ngomongin orang ini, aduh kok nggak ada kayak rem-remnya. Adalah kalau memang kita namanya kita ini orang timur nih, setidaknya kita punya santun lah sedikit. Ngatain orang ini itu suka-suka dia. Saya aja yang lebih tua itu nggak pernah ngomongin kau. Oh iya, pakai namanya santun sedikit. Mungkin karena saya orang timur banget ya, orang Toraja Sulawesi Selatan. Tapi kok saya pikir-pikir enggak. Terus orang nanya, Nikita Mirzani bebas, saya nggak akan mungkin bebas. Saya nggak mengerti hukum, saya orang awam. Tapi kalau secara logika saya, dia kan nerima uang. Kalau dia terus Nikita kemarin sidang mengatakan, saya pernah nggak langsung meminta uang dari Reza Gladys apa suaminya tuh. Saya bilang gini, kok pertanyaan Niki ini kayak orang bodoh. Yang nyuruh Mail minta uang siapa? Nggak mungkin Mail mau minta uang atau mengatakan tutup sumpah mulut kalau bukan dari siapa. Nggak mungkin Mail inisiatif sendiri, ya kan? Makanya Pak, tadi waktu saya bacaan dakwaannya tentang bagaimana cara Mail bisa bekerja, itu komunikasi antara Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama. Dia malah nggak mau dengar, itu yang buat kita emosi. Nah, iyalah, kita sih begini ya. Kalau memang nanti Reza Gladys begini itu barangnya memang bermasalah ya itu nanti. Tapi kita tentu dulu ini kasusnya lagi gitu loh. Masalahnya kan ini uang 4M terus dibayarkan KPR rumahnya lah. Terus ada bukti-bukti masalah ini orang di sebelah ini kok dia nggak punya otak nggak sih? Maksudnya gini loh.
Barang bukti sudah ada, cetan sudah ada, suara sudah ada, kok masih dibela? Saya orang Kelihatannya awam, mereka tapi saya masih kok bisa mengerti gitu. kelihatannya mereka takut kali loh dengan narasi Mail ini. Iya, Apa ya? mereka tahu bang, kenapa gini loh. Takut kali Mail kita dekatin Gini, nanti. ini tadi ada yang bilang gue cemen. Gue mau jelaskan sama mereka. Mereka ini pasti takut dengan pembahasan Mail karena partnya Mail itu di pemerasan, pasal pemerasannya. Kenapa? Menjadi eksekutor, ya kan? Lalu menjadi apa namanya nih bahasa ininya deh. Dia Mail adalah orang yang berkomunikasi tentang 5M-nya, ya. Ya tapi apapun juga Mail juga akan terlibat soalnya kan dia yang Pasti. marah gitu. Makanya gini Pak, mereka ini berusaha membahas skincare terus karena mereka ini tidak mau kita masuk ke bagian dakwaan yang tentang pemerasannya. Sehingga dia bacain terus skincare saja. Ketika Pengalian kita isu namanya. Nah, iya, kalau ketika kita membahas isi dakwaan yang terkait dengan penerimaan, penyerahan uang, itu mereka denial gitu loh. Itu yang buat kita kesal. Oke lah, mungkin ada lagi yang mau ngomong. Saya inilah mantau dulu nih. Nah, jadi kalau untuk siapa lagi gantian dong? Siapa tuh cowok idaman? Siapa coba? Xiaoni, silakan. Gak usah malu-malu. Bang Morgan mute dulu bang, mute. Bang Reza Mua bang, silakan bang. Aku di sini ajan pula nih, aku mute dulu punya aku. Izin ngomong ya. Kalau aku lihat tuh dari tadi yang dibahas sama mereka tuh adalah adu domba, terusan yang diomongin itu yang selalu apa ya, yang dipikirkan tuh aku sampai bingung. Mereka tuh intinya cuma mau ngebelain ke nikmirnya gitu loh. Jadi kalau intinya kita ngomongin si Mail, mereka nggak terimanya karena yang penting nikmir bebas gitu loh. Lanjut bang, lanjut. Apalagi bang? Betul itu, sepakat gua bang. Maksudku tuh gini, aku juga nggak belain siapa-siapa ya, karena aku juga nggak kenal dari mereka semuanya. Cuma ada satu hal yang salah, ya kita support itu supaya mendoakan mereka itu untuk punya jalan keluar yang baik gitu loh. Jangan maksudnya kalau ada pembahasan kita tuh seakan-akan menyudutkan Nikita, kita menjelek-jelekin Nikita meskipun itu juga salah ya kan gitu loh.